Shalom adik-adik Duta Kristama. Shalom. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu yang akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dari GKPB Efrata Budu. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada baiknya kita akan berdoa. Kak Kaila akan memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan mengumpulkan pada hari Minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, walaupun kita ibadah secara online, itu tidak membuat kita menjadi sedih karena kita harus tetap Sukacita. Iya, karena kenapa kita bersukacita? Karena kasih Yesus itu sangat Indah. seperti apa aja Kak Kaila? Seperti pelangi yang indah, matahari yang indah, bintang di langit. Dan juga bunga di taman. Iya. Karena itu kita menaikkan pujian, kasih Yesus indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, Kak Claudi mau tanya nih, hari ini adik-adik senang nggak? Kalau Kak Kaila gimana? Senang dong pastinya Kak. Kenapa Kak Kaila senang hari ini? Ya karena hari ini kita beribadah bersama-sama, ibadah sekolah minggu Kak, pasti Iya, senang. walaupun online dan juga kita nggak bisa ke gereja, tapi Iya. kita harus tetap Tetap beribadah. dan juga kita harus tetap senang. Senang, ya. Terlebih lagi karena kita punya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, Hatiku Senang, yang akan dimede dengan lagu. Cuip-cuip pam pam pam. Karena itu adik-adik, ayo kita berdiri, kita naikkan pujian Hatiku Senang. Oke. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang,
tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kalian persiapkan hati kita dan adik-adik bisa duduk yang manis. Persiapkan Alkitab kalian. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau read your Bible, prayer every day, prayer every day, prayer every day. Read your Bible, prayer every day, and you grow, and you grow, and you grow. Glory hallelujah, read your Bible, prayer every day, and you grow. Jadi adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Duduk yang manis ya. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi hari ini dan kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini kami seluruh anak-anak sekolah minggu juga akan mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi anak-anak dimanapun berada, Tuhan memberkati jaringan, perangkat yang kami pergunakan. Biarlah semua itu boleh menolong kami untuk bisa mendengar dengan baik dan terlebih lagi Roh-Mu menuntun kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan beri kami hati yang mau taat, bahkan seluruh anak-anak sekolah minggu juga para orang tua yang mendampingi, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat, tetap bersabar karena anak-anak masih harus di rumah saja. Tetapi semoga keadaan semakin membaik sehingga kita kembali boleh beraktivitas dan anak-anak boleh lagi pergi ke sekolah seperti dulu. Hari ini kita akan traveling. Wah, kita mau jalan-jalan tetapi jalan-jalannya nggak keluar rumah dulu ya karena kita masih berada di dalam masa pandemi. Traveling kita hari ini adalah jalan-jalan secara virtual, melihat sejarah perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, yaitu dari menyeberang Laut Teberau sampai mereka tiba di Gunung Sinai. Kita akan buka Alkitab dari kitab Keluaran, pasal 15 ayat 22 sampai pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-27. Adik-adik, karena bacaan firman Tuhan cukup panjang hari ini, nanti adik-adik boleh baca di rumah masing-masing atau mungkin sekarang bisa membacanya sendiri di rumah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa yang pernah pergi atau traveling? Siapa yang pernah jalan-jalan? Pasti hampir semua dari adik-adik pernah jalan-jalan ya, atau pernah traveling. Baik itu untuk jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh. Misalnya dari Denpasar, jalan-jalan atau pergi ke Blimbing Sari yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Atau mungkin ada yang dari Badung pergi ke Singaraja. Masih di dalam Pulau Bali ya, tetapi jarak yang cukup jauh juga. Atau mungkin ada adik-adik yang pernah perjalanan jauh ke luar Pulau Bali, mungkin ke Jawa, ke Sulawesi, atau ke Papua.
Mungkin juga ada adik-adik yang pergi lebih jauh lagi ke luar negeri. Wah, pasti perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Dan biasanya di sepanjang jalan apa yang adik-adik lakukan? Mungkin beberapa ada yang ngemil gitu ya. Wah, karena bosen di dalam kendaraan, mobil atau pesawat, ngemil. Atau mungkin ada yang sambil tidur karena lama. Atau saking lamanya mungkin udah bosen. Atau mungkin ada yang mabuk-mabukan ya, naik kendaraan, naik bis atau naik mobil, kemudian mabuk di dalam perjalanan. Capek, macam-macam lah alasan atau yang sering kita rasakan ketika kita berada di dalam perjalanan. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 15 sampai pasal 18 kita juga melihat bahwa umat Israel juga sedang menempuh perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan mereka bukan perjalanan wisata, tetapi perjalanan mereka berpindah, mengungsi dari negeri Mesir, berpindah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka, yaitu di tanah Kanaan. Perjalanan mereka dimulai pertama dari Laut Teberau. Nah, sebelum kita akan melihat tempat-tempat mana saja yang akan disinggahi oleh umat Israel, kita lihat dulu ya sepintas petanya. Peta perjalanan umat Israel mulai dari Mesir, menyeberang Laut Teberau, kemudian sampai ke daerah-daerah persinggahan, bahkan sampai nanti mereka akan sampai di Kanaan yang paling pojok ya. Tapi kita tidak akan membahas hari ini perjalanan mereka sampai Kanaan. Kita hanya akan melihat perjalanan mereka sampai di Gunung Sinai. Adik-adik yang diberkati Tuhan, perjalanan umat Israel bukan perjalanan yang mudah. Mereka dalam perjalanan tidak memakai kendaraan atau mobil atau motor seperti kita. Tidak juga naik pesawat, tidak naik kapal laut. Tapi bagaimana? Mereka berjalan kaki. Wah, bisa kita bayangkan kalau orang jalan-jalan dengan jalan kaki itu pasti sangat melelahkan. Kakinya pasti pegel banget. Dan adik-adik tahu, perjalanan mereka tidak hanya 1-2 jam, tidak hanya perjalanan sehari, tetapi perjalanan mereka bertahun-tahun. Ada 40 tahun lamanya. Mereka harus berjalan kaki dari Mesir sampai nanti tiba di tanah Kanaan. Wah, ini pasti merupakan perjalanan yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Sehingga mereka juga membutuhkan waktu-waktu untuk beristirahat. Dan mereka juga singgah di beberapa tempat untuk mereka beristirahat dan juga mendirikan kemah di sana. Nah, hari ini kita akan melihat di mana-mana saja mereka beristirahat. Tetapi sebelumnya kita juga perlu ingat bahwa perjalanan mereka nggak mudah. Mereka melewati gurun, yang kita tahu bahwa gurun itu kalau siang panas banget, kalau malam dingin sekali. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana kondisi fisik mereka. Umat Israel juga menghadapi musuh. Musuh mereka adalah bangsa-bangsa lain yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Sehingga semua tantangan hambatan itu membuat mereka sedih. Membuat mereka terkadang marah. Membuat mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi sekalipun demikian tantangan beratnya, Tuhan Allah menemani mereka di dalam setiap perjalanan. Bahkan selalu melindungi dan menolong mereka ketika mereka menghadapi tantangan. Oke adik-adik, sekarang kita akan lihat di mana saja tempat persinggahan atau mulai awal perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Yang pertama adalah mereka mulai menyeberang Laut Teberau. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana Musa mengangkat tongkat, lalu Laut Teberau terbelah dan umat Israel berjalan di tengah-tengahnya
tanpa terkena air laut atau tanpa basah apalagi tenggelam. Sampai mereka akhirnya tiba di seberang. Tuhan menyertai dengan tangan yang kuat sehingga mereka bisa menyeberang dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Selepas dari Laut Teberau, sampailah kemudian mereka mulai berjalan dan sampailah mereka di Mara. Adik-adik tahu apa yang terjadi di Mara? Umat Israel menemukan air, tetapi air itu rasanya pahit. Adik-adik pernah minum air yang rasanya pahit? Enggak ya? Oh, ditambahin gula kalau pahit. Tapi di padang gurun di mana mereka mau dapatkan gula? Enggak bisa. Lalu mereka mengeluh kepada Musa, bagaimana ini Musa? Kami enggak bisa minum, airnya rasanya pahit. Lalu Musa menyampaikan keluhan umat itu kepada Allah. Dan Allah katakan, lemparkan kayu ke dalam air itu. Lalu Musa melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Ia lemparkan kayu ke dalam air yang pahit itu. Dan kemudian air yang pahit itu menjadi manis. Wah, luar biasa sekali. Umat Israel akhirnya bisa menikmati air yang rasanya manis. Lalu dari Mara mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di Elim. Di Elim mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Adik-adik pernah makan buah kurma? Pernah. Rasanya gimana? Manis, enak ya, legit ya. Wah, mereka senang sekali karena mereka bisa menemukan banyak mata air dan juga banyak pohon kurma. Sehingga mereka bisa makan sampai kenyang, kemudian mereka beristirahat di sana, mereka membangun kemah di sana dan untuk sementara waktu mereka beristirahat di sana. Setelah mereka beristirahat beberapa hari lamanya, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di padang gurun Sin. Di sana mereka mulai mengeluh kembali sebab mereka mulai mengingat-ingat kehidupan ketika dulu di Mesir. Di Mesir mereka bisa makan roti, mereka bisa makan daging. Sekalipun di sana mereka harus kerja keras, tetapi setidaknya mereka bisa makan enak. Tapi sekarang di gurun, mana ada roti, mana ada daging. Yang ada cuma pasir. Gimana kira-kira ini? Mereka mengeluh lagi kepada Musa. Musa, kamu mau membunuh kami di sini. Kami nggak pernah bisa makan roti dan daging lagi di sini. Akhirnya Musa menyampaikan keluhan umat itu kepada Allah. Lagi-lagi Allah melakukan suatu mujizat. Pada pagi-pagi Tuhan menurunkan roti dari surga yang disebut dengan mana. Dan seluruh umat Israel bisa mengambil roti dan memakannya dengan puas. Tetapi tidak boleh menyimpannya sampai besok pagi. Lalu ketika sore hari tiba, maka Tuhan juga membawa burung-burung puyuh yang banyak sekali. Sehingga mereka juga bisa makan daging dari burung puyuh. Begitulah setiap hari adik-adik Tuhan Allah memelihara hidup umat Israel sehingga mereka tidak pernah kelaparan. Mereka lama berkemah di sana, kemudian setelah itu melanjutkan lagi perjalanan mereka ke Rafidim. Kita sampai di Rafidim ya. Apa yang terjadi di Rafidim? Di Rafidim tidak ada air. Waduh, kering ya, karena di situ hanya ada bebatuan dan tanah kering gitu saja. Lagi-lagi mereka bersungut-sungut kepada Musa. Lalu Musa menyampaikan sungut-sungut umat itu kepada Allah. Lagi-lagi Allah mau menolong mereka. Allah katakan kepada Musa, Musa, kamu pukul gunung batu itu, maka ia akan mengeluarkan air. Dan ternyata apa yang terjadi ketika Musa memukul gunung batu itu, memancarlah air. Sehingga umat Israel bisa minum dari aliran air yang keluar dari gunung itu. Wah, mereka senang dan mereka tinggal beberapa waktu di sana.
Tetapi tidak berapa lama kemudian ternyata datanglah musuh. Orang Amalek yang kuat, yang gagah datang menyerbu mereka. Kemudian Tuhan katakan, Musa kamu harus angkat tangan. Jadi mengangkat tangan, maka umat Israel akan menang. Tetapi kalau Musa menurunkan tangannya, maka umat Israel menjadi kalah. Wah, adik-adik, gimana dong caranya supaya umat Israel bisa menang? Sementara peperangan itu berlangsung sangat lama, seharian mungkin lebih. Musa sudah capek banget mengangkat tangannya begini terus dari pagi sehingga tidak kuat. Lalu datanglah saudara-saudaranya punya ide. Oh, kalau supaya tangan Musa nggak turun, kita bantu saja. Jadi dia bantu pegang tangan Musa tetap terangkat. Sehingga umat Israel bisa memenangkan peperangan itu. Wah, luar biasa sekali penyertaan Tuhan melalui berbagai mujizat dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan di Rafidim dan juga beberapa daerah lainnya. Kemudian Rafidim itu juga disebut sebagai Masa dan Meriba. Karena ternyata di situ umat Israel sudah bertengkar dengan Musa karena tidak adanya air. Akhirnya adik-adik dari Rafidim berpindahlah mereka ke Padang Gurun Sinai. Nah, di Padang Gurun Sinai inilah ada Gunung Sinai juga, yang di situ kemudian mereka menerima 10 hukum dari Allah yang ditulis di dalam atau di atas 2 loh batu. Nah, adik-adik, peta traveling kita hari ini hanya sampai di sini dulu ya. Nanti untuk perjalanan umat Israel selanjutnya kalian bisa baca selanjutnya di kitab Keluaran. Tetapi hari ini kita hanya sampai di sini saja. Untuk perjalanan sampai ke Kanaan nanti masih ada kelanjutan peta berikutnya. Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan belajar lagi. Adik-adik, apa yang kita lihat sepanjang perjalanan mereka? Sangat sulit ya. Umat Israel ketemu air tapi pahit. Kemudian mereka ketemu tempat tapi tempat itu nggak ada airnya. Mereka juga nggak bisa makan enak tetapi Tuhan kasih. Mereka ketemu musuh. Banyak bahaya yang mereka hadapi tetapi Tuhan Allah selalu menolong mereka. Adik-adik, demikian juga harusnya kita meyakini bahwa Tuhan juga akan selalu ada bersama dengan kita dan menolong kita di dalam segala situasi yang kita sedang hadapi. Kalau kita mau bayangkan ya, hidup ini sama dengan orang traveling. Hidup ini sama dengan sebuah perjalanan. Kadang di perjalanan itu kita mungkin capek. Kadang di perjalanan ini kita mungkin sedih atau mungkin senang. Di dalam perjalanan ini bisa kita sakit, bisa juga kita sehat. Di dalam perjalanan hidup ini kita bisa tertawa dan bisa menangis, bisa gagal dan bisa juga berhasil. Apapun bisa kita lewati atau apapun bisa kita hadapi ketika kita di dalam perjalanan hidup. Tetapi satu hal yang harus diingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik pasti punya pengalaman ya, mungkin itu kesulitan yang dihadapi. Belajar susah gitu, apalagi dari rumah kita belajar secara online, wah rasanya berat banget. Tetapi ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menjaga kita, Tuhan yang siap untuk menolong kita, Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini kita belajar bersama-sama. Saya bagikan 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita belajar untuk tidak cepat mengeluh. Ayo adik-adik, ada yang suka mengeluh, ada yang sering protes, suka marah-marah, komplain sama orang tua, sungut-sungut. Hari ini kita belajar jangan seperti umat Israel yang suka ngeluh. Tetapi bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang boleh kita lewati. Itu hal yang pertama ya. Lalu hal yang kedua yang kita pelajari,
Percayalah bahwa Tuhan hadir di dalam setiap hidup kita. Baik ketika adik-adik senang maupun ketika adik-adik susah. Ketika adik-adik sehat ataupun ketika sakit. Ketika dalam banyak kesuksesan ataupun di dalam kegagalan. Tuhan Yesus ada. Jadi jangan khawatir bahwa adik-adik nggak sendiri menjalani perjalanan hidup yang panjang ini. Yang ketiga, andalkanlah Tuhan selalu. Jadi yang kita andalkan bukan diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa, berserah hanya kepada Tuhan. Dia harus jadi yang utama dan yang pertama dalam kehidupan kita. Jadi kita mengandalkan Dia selalu, kita mau pergi, kita mau di rumah, kita mau belajar, kita mau makan, kita semua yang kita lakukan kita mengandalkan Tuhan. Iya adik-adik, jadi itu traveling kita hari ini yang boleh kita pelajari bersama. Nah, untuk adik-adik di rumah supaya ada aktivitas, ada PR yang bisa dikerjakan setelah ibadah sekolah minggu ini selesai. Tugasnya adalah adik-adik coba buat peta. Peta perjalanan kita hari ini bersama dengan umat Israel. Ada 6 tempat yang disinggahi tadi ya. Dan itu bisa kalian tulis di dalam peta yang akan kalian buat. Beta akan ingatkan lagi, pertama 6 tempat itu ya. Pertama adalah Laut Teberau, kemudian yang kedua adalah Mara, yang ketiga adalah Elim, yang keempat Padang Gurun Sin, yang ke berapa nih? 5 adalah Rafidim atau kemudian di situ disebut Masa dan Meriba, dan yang keenam adalah Padang Gurun Sinai. Silahkan kalian membuat peta seindah mungkin, sebagus mungkin, lalu nanti bisa ditunjukkan kepada guru-guru sekolah minggu di setiap jemaat. Ya adik-adik, mengakhiri renungan hari ini kita juga akan menghafalkan satu ayat emas. Ayo kita buka Alkitab dari kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-18. Keluaran 15 ayat 18. Kita baca dulu sekali sama-sama ya, setelah itu baru adik-adik akan menghafalkannya. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Oke, pendek ya. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Wah, sudah bisa langsung dihafal. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan untuk belajar kembali kelanjutan kisah dari perjalanan umat Israel. Hari ini traveling kita sudah cukup sampai di sini ya. Semoga kita semua boleh happy dengan melihat perjalanan umat Israel. Dan kita semua boleh melihat bagaimana Tuhan begitu baik, begitu mengasihi umat Israel, juga mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami dan meyakinkan kami akan kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan mengizinkan kami untuk melewati berbagai kesulitan, kesusahan dalam hidup ini, tetapi kasih dan perlindungan Tuhan juga nyata bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Dan persembahannya ini nanti adik-adik kumpulkan di gereja masing-masing ya. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Beri Syukur. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan sedikit persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya Kak Kayla, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik bersuka cita? Pastinya dong kalian bersuka cita. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan di rumah ya adik-adik. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap apa? Bersukacita. Lagu penutup kita akan menaikkan pujian Kudaki-daki. Adik-adik, sebelum kita pulang, kita akan berdoa penutup dan juga doa berkat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan berjumpa lagi. Kita akan menutupnya di dalam doa dan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan ajak bersama-sama untuk beribadah pagi ini. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu boleh diberkati. Dan jika kami akan kembali kepada aktivitas kami hari ini, Tuhan juga kiranya menolong kami di dalam segala hal yang kami lakukan. Ketika kami bermain, ketika kami belajar, ketika apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang sertai. Dan kami mengarahkan hati untuk memohon berkat-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.